Halo, sobat dealer dimanapun berada. Nah, ini kali ini sesuai janji saya. Kali ini kita akan membahas mengenai regulator, uh, susunan regulator dan regulator yang murah tapi berkualitas gitu, yang stabil. Jadi yang kita gunakan regulator paintball Taiwan, ya, yang GOPB tipe B itu C, saya lupa, tipe B pokoknya yang hitam, tipe B atau tipe C GOPB. Ya, rumahnya seperti ini bentuknya. Ini pas digunakan di unit XX, jadi dia pas bentuk V gini. Itu jadi ini yang saya pakai untuk unit saya. Kemudian kita menggunakan kita menggunakan piston Sustapek ya, yang dijual oleh David Ivan di mana, di Tokopedia. Dan juga di springnya kita pakai di spring Jerman yang coklat atau yang hitam, itu sama. Tapi yang saya pakai ini ukuran 0,9. Ya, saya jelaskan kenapa nanti. Yang pertama, untuk susunan lah dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang ngebet mau cepet nembak gitu susunannya bagaimana. Untuk susunan yang paling stabil, yang sudah saya coba dan sesuai teori ya, sesuai teori dulu baru saya coba gitu. Yang pertama, ini susunan di spring ini tidak boleh ada yang sendirian. Mengapa? Karena di spring ini kalau sendirian, dia dengan tekanan tinggi itu akan mudah ngepring ya, mudah ngepring lah ya, jadi mudah ngeper lah kalau istilahnya. Kalau per tuh mudah ngeper, kalau spring mudah ngepring, jadi dia mudah mendatar. Jadi kalau sendirian nggak ada kawannya, itu bakal nggak stabil regulatornya. Kenapa? Karena dia mudah ngepring sesuai dengan tekanan. Makin tinggi tekanan makin ngepring dia gitu. Jadi saya sarankan yang pertama pakai di spring yang coklat atau hitam, material sama, dibandingkan dengan di spring yang stainless ya. Stainless ini Jerman juga, cuman dia ini nyepringnya itu, ngepernya itu, mendatarnya itu lebih fleksibel. Jadi dia yang ini lebih kaku gitu. Jadi ini lebih fleksibel, ini lebih kaku. Cuman kelemahannya yang ini, karena kaku, begitu sudah lama dipakai dia bakal agak datar bentuknya. Sedangkan yang stainless itu kuat. Jadi semakin lama pun kita pakai, dia akan balik ke posisi semula. Itu makanya ini dibilang awet, ini dibilang stabil. Tapi saya pilih stabil sih ya. Lagian dengan susunan yang ini tidak boleh ada yang sendiri, yang saya bilang tadi, tidak boleh ada spring yang sendiri. Itu stabil dia tidak terlalu ngepring, jadi awet lah jadinya juga gitu. Secara teori begitu ya, jadi lebih awet juga. Jadi susunannya dari bawah itu yang pertama 2 ke atas. Oke. 2 ke atas, ngadap mangkoknya ke atas 2. Kemudian berikutnya 2 ke bawah. Nah, ini 2. Sorry. Tadi tadi 2 ke atas yang pertama. Yang kedua
2 ke bawah, telungkup ya. Yang pertama tadi bisa dibilang telentang, 2 ke atas. Yang susunan 2 berikutnya itu telungkup ke bawah, susunan berikutnya telentang ke atas, kemudian berikutnya telungkup ke bawah lagi 2, dan yang terakhir 2 telentang ke atas ya. Dan ini kalau cuman base-nya ini akan menghasilkan tekanan sekitar 500 PSI. Jadi dikit. Cuman dengan penambahan SIM spacer ini, satu spacer aja bisa menambah tekanan sekitar 400 gitu. Jadi satu spacer ini meningkatkan 400. Karena apa? Karena dasarnya udah keras. Ini keras ya, jadi tidak ada spring yang satu. Banyak kawan-kawan yang saya lihat springnya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ada yang satu gitu, yang ditinggalin satu sebatang kara gitu. Itu nyepring dia, mudah nyepring. Jadi tekanannya tidak stabil, nanti tekanan tabung rendah dia ikut rendah. Tekanan tabung tinggi dia ikut tinggi gitu. Kalau tekanan begini dia keras. Ya. Cuman itu settingannya jadi lebih susah karena ini atasnya ini saya pakai spacer 4. Ini baru menghasilkan pakai spacer 4 0,4. Jadi spacer 4 satunya 0,1 mili, jadi total spacernya 0,4 ya, 0,4 mili total spacernya. Itu menghasilkan tekanan 1800 gitu. Jadi kalau tanpa spacer dia 1500, dengan spacer 4 dia menghasilkan tekanan sekitar 1800. Ini yang saya gunakan gitu. Jadi kita bawa tabung cuman BWM 500 ya. Jadi tapi tekanan kita maksimalkan nih sampai 4350 ya. Tetap kuat karena ini pernah dites sampai tekanan 450 bar ya. Jadi itu udah udah kuat sekali, udah aman sekali, safe sekali. Yang penting safety ya. Jadi dengan susunan seperti ini ya. Ya, diulangi lagi. Telentang 2, kemudian telungkup 2, kemudian telengkap 2 lagi, kemudian telungkup 2 lagi, kemudian telentang 2. Total 10 di spring Jerman warna coklat yang tebalnya 0,9 ya. Ada 2 ya ketebalannya, 0,8 dan 0,9, tapi ini saya pakai yang 0,9 supaya lebih stabil lagi gitu. Dan saya tambah di spring spacer ya, tambah 4 yang 0,1, jadi total spacernya 0,4. Itu menghasilkan tekanan 1800. Kita uji aja yuk ke tester. Oke, kita isi angin dulu, pause dulu biar yang enggak bosan ya. Oke. Saya pakai pompa jadi CPS. Jadi tadi saya pompa di ini. Saya pompa di 4350. Ya, 4350. Ini enggak bisa dijadikan lagi. Dilihat ya, kelihatan ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan nih 4350 yang menghasilkan tekanan
1800 PSI ya. Ini jadi hasilnya tadi. Capek mompa saudara-saudara, udah tua ini. Nah, ini kita lihat apakah dia akan stabil. Kita turunkan pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Oke. Langsung 4.000 ya. Saya keluarkan dikit aja udah langsung 4.000. Ya, tetap ke 1.800. Oke. Kita turunkan lagi. Oke. Sedikit. Coba turunkan ke 3.000 di bawah 4.000. Banyak nih keluar. Aduh. Sisa 3.400 guys. Ya, jadi sisanya 4.000, 3.000. Kebanyakan tadi buangnya. Sisanya 3.400 kurang tuh. 3.400 lah. Itu masih stabil guys. Ya, di 1.800. Tidak ada perubahan. Oke, kita turunkan lagi ke 3.000 sekarang. Oke, sekitar 3.000 ya. Kita turunkan ke 3.000. Kita lihat berapa. Pas 3.000. Nah, ini ya. Pas di 3.000. Kita lihat ininya, manometernya tetap 1.800. Stabil juga ya. Lanjut. Oke. Sekarang tekanannya turun ke sekitar 2.500. Oke, kita lihat nih. 2.500. Ya, 2.500. Kita lihat tekanannya. 1.800 masih ya. Cuman agak kurangnya dikit ya. Memang kalau mau pakai regulator paintball ini ya pasti ada. Ya, tapi dari 4.000 sampai 3.000 tadi benar-benar stabil ya, teman-teman. Cuman pas di 2.500 ya not bad lah. Kurangnya sedikit banget tuh. Tuh ya. Masih 1.800 ini. Kalau ya 1.790 lah ini. 1.790 ya. Jadi itu dia stabil sampai 2.200 biasanya. Kalau udah 2.000 udah pasti turun kan. Udah pasti tahu lah sobat-sobat dealer. Ya, ini sekitar 2.300 ya, tekanannya. Bentar.
1000 ya. Tekanannya oke, masih naik lagi dia, pelan-pelan dia naik ke 1800, pelan-pelan dia naik gitu. Oke ya, jadi ya dari tekanan kecil ke tekanan tinggi, yang paling stabil susunannya ya itu tadi gitu. Jadi itu ya. Terus alasan kenapa saya menggunakan disc spring tadi udah saya jelaskan, dia lebih kaku jadi lebih stabil. Cuman susahnya ngatur karena setiap ditambah disc 0,1 aja, tambah spacer maksudnya 0,1, dia langsung naik sekitar 300, naik sekitar 300-an. Jadi susah untuk nyeting ke 1900, 2000 atau itu perlu kalau mau nyeting yang seperti itu saya kira perlu menggunakan disk yang stainless. Nah, tadi ini disk Jerman tapi yang stainless ya. Di stainless ini not bad juga kok, asalkan dia jangan sendirian juga, harus berdua semuanya, dan cuman cukup 10 disk saja, sisanya menggunakan spacer. Nah, ini lebih enak ini menggunakan ini, jadi tekanannya naiknya pelan-pelan gitu. Cuman karena saya pemakai 1800 ya, itu udah nyeting sih di saya, jadi udah oke banget lah gitu ya gitu sobat. Terus perbedaan kenapa piston yang saya gunakan piston Sustapak ya, yang tadi saya bilang gitu. Kenapa? Karena dia lebih keras ya. Piston Sustapaknya ini lebih keras karena itu seperti yang teman-teman lihat tadi, spacer 0,1 aja dia bisa mengubah tekanan menjadi 300-an ya. Begitu pula dengan piston bahan atasnya ini, kalau dia menggunakan bahan lembek berubah aja deh, dia 0,1 mili 0,0 0,05 pun bergerak pun dia sudah bakal berbeda outputnya gitu ya. Kedua alasan kenapa saya pakai piston Sustapak itu dibandingkan dengan regul yang ini ya, regul bawaan. Ada enggak? Oh, ini. Dibanding regul bawaan, yang pertama ya pistonnya ini lebih lembek, ini lebih keras. Yang kedua, kita lihat di bawahnya ya, di bawahnya ini inlet yang bawaan tuh lebih besar, jadi udara yang dari tabung itu masuk lebih besar. Itu menyebabkan ya sulit output tinggi, input tinggi, dia akan tidak stabil ya karena terlalu besar gitu. Ini sedangkan dibandingkan dengan yang piston Sustapak itu lebih kecil input inletnya, coba lihat ya itu. Yang kedua, jadi itu memudahkan dengan inlet yang kecil dia memudahkan tekanan dari chamber itu untuk menutup inlet, jadi menutup inlet ya. Jadi dia memudahkan menutup inlet gitu, dia mudahkan untuk maju karena tekanan dari si tabung itu tidak terlalu besar gitu.
Ini cocok untuk pakai tabung DWM lah, yang tekanan tinggi ya. Sedangkan yang ini inlet besar begini otomatis tekanannya lebih besar, jadi sulit nutup gitu ya. Apalagi nih pakai yang keras. Tuh. Yang kedua, perbedaan piston ini yang bawaan dengan yang Sustapak itu di penampang ininya. Penampang ininya lebih besar dia. Sesuai dengan hukum tekanan dikali dengan luas penampang. Jadi semakin besar luas penampang, semakin mudah regulator ini, piston ini menutup inlet pada tekanan tabung yang tinggi. Jadi lebih mudah menutup inlet pada tekanan tabung yang tinggi. Karena jomplang sekali kan, tekanan tabung 4300, sedangkan kita pakai di chamber 1800. Jadi itu membutuhkan luas penampang di sini lebih besar. Inletnya lebih kecil, jadi dia lebih mudah nutup. Ya, menutup. Jadi tidak terlalu besar perbedaan antara itu, perbedaan outputnya nanti. Ya, lebih stabil istilahnya lah ya. Oke, begitu kayaknya udah ngerti semua. Terima kasih. Ya, susunan di spring nanti itu sendirilah ya. Anukan formulasikan sendiri, cuman itu tadi ya basic yang tadi saya bilang. Ini kalau dikasih satu SIM lagi yang 0,1 susunan yang saya tadi kan, SIM-nya spacernya tuh cuman 4 yang 0,1. Kalau ditambah satu lagi itu kayaknya tekanannya bakal ke 2100, karena satu spacer tadi saya hitung itu naik 300 tekanannya gitu. Sedangkan tanpa spacer dia 500 base-nya gitu. Ya demikianlah sobat-sobat Bidler, semoga membantu ya. Kalau membantu, tolong di support ya, like-nya dan subscribe-nya. Kalau ada yang salah atau pertanyaan, tolong di komen. Mohon maaf ya jika ada kata-kata yang salah.